Halo teman-teman AMSA semua, nama saya Ahmad Muklis Firdaus. Saya adalah mahasiswa doktoral di University of Oxford. Halo teman-teman semua, nama saya Saskia Salmana dari The University of Manchester. Baik, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar diskusi online AMSA Indonesia dan AMSAU Indonesia. Kali ini siang ini kita akan berbicara tentang sharing pengalaman, tips dan trik beasiswa kuliah. Acara ini akan diselenggarakan oleh AMSA Indonesia beserta AMSAU Indonesia, yang mana AMSA adalah Ahmadiyah Muslim Student Association Indonesia dan AMSAU adalah Ahmadiyah Muslim Student Women Indonesia. Mereka adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kepemudaan, pendidikan, dan kemahasiswaan di dalam naungan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Oke, langsung saja. Sebelum acara kita buka oleh doa, saya akan memberikan beberapa peraturan. Yang pertama, peserta diharap tertib, memberikan perhatian penuh, dan fitur mute-nya dimatikan ketika narasumber sedang menyampaikan materi. Yang kedua, setelah kedua narasumber akan menyampaikan materi, akan ada sesi pertanyaan, tanya jawab, dan teman-teman bisa menekan fitur raise hand atau di chat. Setelah acara berakhir, teman-teman tidak lupa untuk mengisi survei. Survei itu nanti teman-teman dapat e-sertifikat dari panitia. Ya, untuk memberkahi acara siang ini, kita akan dibuka oleh doa pembuka yang akan dibuka oleh Bapak Mubalik Daerah Banten, Bapak Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Kepada beliau kami persilahkan. Suaranya belum dinyalakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Bismillah. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah, Bapak Mubalik. Ya, selanjutnya acara akan dilanjutkan penyampaian materi sharing oleh pemateri yang pertama, Kang Ahmad Mukhlis Firdaus. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 di ITB, bidang engineering. Yang kedua S2, Master of Engineering, di ITB juga. Dan sekarang sebagai awardee beasiswa LPDP, Doctoral Program Engineering di University of Oxford. Kepada beliau 20 menit, kita persilahkan. Oke, saya bisa share screen ya? Ini, moderator. Ya, silakan, Kang. Masih di disable soalnya.
Oh ya, oke. Oke. Oke, screen saya kelihatan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ahmad Muklis Firdaus. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi doktoral saya di University of Oxford. Saya berangkat ke Oxford dengan beasiswa. Dan ya, saya akan sharing pengalaman mulai dari bagaimana kuliah di Oxford. Terus mungkin nanti saya tidak menyiapkan soal LPDP atau soal bagaimana mendapatkan beasiswa di presentasi saya, tapi nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi soal itu. Oke, sebenarnya awalnya saya ke Oxford dari studi master saya gitu. Ketika saya master, saya mengerjakan penelitian soal tidal turbine. Jadi saya mengembangkan satu teknologi baru waktu itu, dan kebetulan ini membuat supervisor saya yang sekarang tertarik waktu itu untuk lebih jauh lagi untuk mengetahui bagaimana saya bisa mengembangkan ini. Jadi ini hal lain lah. Jadi ini sebenarnya alasan saya diterima di program doktoral Oxford ini. Jadi saya kembangkan sebuah teknologi baru, dan ini waktu itu kita daftarkan ke patentnya. Saya nggak tahu lagi perkembangannya karena bukan saya yang ngurus sekarang. Ini juga yang mengantarkan saya untuk bisa kuliah di sini. Terus ini sekedar motivasi, dan saya yakin teman-teman semua udah bisa pernah lah baca ini gitu. Jadi Oxford sebagai universitas tertua gitu. Terus tadi juga sudah dilihatkan di videonya, sekarang Oxford nomor 1 di dunia gitu. Kalau versi THE itu masih nomor 1 4 tahun berturut-turut. Okay. Nah, kalau di UK itu dikenal dengan sebutan Oxbridge. Jadi dua universitas yang menjadi kebanggaannya masyarakat Inggris, Oxford dan Cambridge, mereka nyebutnya sebagai Oxbridge. Terus kalau ini hanya sekedar untuk membangun motivasi ya. Jadi siapa tahu ada teman-teman di sini yang tertarik untuk kuliah di sini gitu. Kotanya indah sekali gitu. Jadi kalau kalian tahu, ini tempat di mana banyak sekali film-film blockbuster diambil gitu, syutingnya di sini gitu. Jadi ini kayak pengalaman, jadi kayak pemandangan sehari-hari kita lah gitu. Jadi kita lihat di TV mana-mana gitu. Jadi bahkan mulai dari Harry Potter sampai film-film yang terkenal lainnya. Nah, ya tadi seperti yang saya ceritakan di awal gitu. Ini foto-foto yang saya ambil gitu selama beberapa tahun di sini. Jadi ya kotanya bisa dilihat seperti ini gitu. Jadi indah sekali gitu. Jadi kota benar-benar tua gitu. Mungkin salah satu dari sedikit kota di Inggris yang tidak dibom ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sehingga mereka kita masih bisa lihat gitu bangunan-bangunan yang sudah berdiri dari mungkin hampir 1000 tahun yang lalu. Nah, tadi seperti yang saya ceritakan gitu, jadi ada sistem rankingan ya di dunia itu ada QS tadi gitu yang dilihatin, ada THE. Sebenarnya kalau di dunia yang paling dilihat tuh THE, Time Higher Education, karena persyaratan mereka jauh lebih berat dibanding dengan QS gitu. Kalau QS itu saya lupa apa yang kurang gitu. Jadi karena QS lebih menitik beratkan pada dana dan sebagainya, tapi kalau THE itu lebih mengutamakan pada impact research-nya gitu. Jadi impact research-nya seberapa besar gitu. Nah, Oxford itu sudah 4 tahun berturut-turut dia nomor 1 di dunia gitu. Karena dari impact research-nya dia termasuk yang paling besar gitu. Nah, hal unik kalau ke Oxford gitu. Di Oxford dan Cambridge sistemnya sama. Jadi di sini tuh disebut sebagai collegiate university. Jadi kita kalau masuk Oxford kita akan masuk college gitu. Nah, jadi kalau saya kalau misalnya ada turis ke sini gitu, ada teman-teman Indonesia atau siapapun yang datang ke Oxford, suka bingung tuh, college-nya apa gitu, apa hubungannya dengan universitas. Saya paling gampang itu menunjukkan kalau teman-teman pernah nonton Harry Potter gitu atau baca Harry Potter, itu seperti Hogwarts. Di bawahnya ada Slytherin, Gryffindor gitu. Nah, mirip lah seperti itu. Tapi kalau Hogwarts cuma punya 4 Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw dan lain sebagainya itu. Oxford itu punya 33 sebenarnya, 36. Bahkan ada satu college baru sekarang yang lagi didirikan. Ya, college ini kadang-kadang bisa jadi college-nya dilebur gitu. Jadi kayak dia berubah terus sepanjang masa.
Nah, saat ini ada 36 dan ada satu college baru yang akan didirikan tahun ini tuh namanya Rubin College. Ya itu intinya mungkin ada 37 college yang ada di Oxford. Jadi ketika kita daftar Oxford, kita akan langsung dipilihkan gitu. Jadi benar-benar kayak sorting hat gitu. Kita nggak tahu apa sih ininya kriterianya gitu. Tiba-tiba kita masuk di salah satu college. Nah, saya cepat aja ya. Jadi ini mungkin kalau ada yang mau undergrad di sini gitu. Kira-kira ini saya lihat kemarin saya lihat penerimaan undergraduate di Oxford itu tanggal 15 Oktober itu adalah tes dan registration-nya gitu. Jadi udah harus disiapkan dari sekarang nih. Sama semua universitas di Inggris itu kalau untuk masuk ke universitas di Inggris itu mereka punya sistem SPMB-nya lah, gitu. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa barunya. Namanya UCAS. Jadi UCAS, kalian daftar ke UCAS. Nah, kalau untuk S1 gitu, jadi ada berapa, cuman bedanya di sini tuh ada berapa tahap penjaringan gitu. Mulai dari seleksi berkas, kita masukin berkas, dilihat nilai-nilai kita dan lain sebagainya. Kalau kita lolos seleksi berkas itu kita masuk ke seleksi tes. Namanya PET test gitu. Jadi kan itu benar-benar kayak SPMB aja gitu. Jadi kalian tes mengisi soal gitu. Kalian masuk, kalian lolos di itu gitu. Kalian akan masuk lagi ke tes berikutnya gitu. Tes write and work gitu. Jadi kayak kalian menulis esai dan lain sebagainya, esai itu dinilai. Nah, terus begitu lagi ketika kalian lolos, jadi seleksinya berjenjang gitu dibikinnya. Jadi kalau gitu lolos, kalian baru masuk ke tes wawancara. Gitu. Tes wawancara nanti sekitar bulan Januari, baru ada keputusan kalian akan diterima atau tidak. Gitu. Jadi kalau kalian daftar sekarang, kalian akan baru mulai itu mungkin sekitar bulan Oktober tahun 2021. Jadi prosesnya agak panjang kalau di UK. Nah, di Oxford seperti ini sih alurnya. Ini bisa dicek sih di website, gampang lah ini. Nah, apa sih syarat keterimaan itu di Oxford? Tapi ini tadi untuk undergrad ya. Kalau undergrad itu pasti dilihatnya nilai-nilai ujiannya. Mereka juga mensyaratkan kalian harus punya sertifikat A-level atau International Baccalaureate. A-level itu apa? A-level itu semacam 1 tahun setelah SMA. Biasanya kalau anak orang-orang di yang sistemnya beda dengan yang di Inggris, biasanya setelah lulus SMA mereka 1 tahun dulu ikut foundation dan sebagainya di sini untuk mendapatkan tadi nilai-nilai tadi. Itu pun hanya untuk memenuhi syarat bisa daftar ke program undergrad. Oke, tapi kalau untuk master dan lain sebagainya nggak ada masalah gitu. Sepertinya hampir semua universitas di Indonesia pasti diakui di Inggris. Nah, hanya kalau untuk Oxford itu ada beberapa persyaratan yang menurut saya pribadi sih cukup berat. Gitu. Tapi saya yakin lah dengan IPK teman-teman sekarang lebih baik dengan zaman saya dulu. Nah, IPK Oxford itu rata-rata hampir semuanya tuh di atas 3,5, tapi beda-beda tiap jurusan. Tapi kalau saya coba lihat satu-satu gitu, kebanyakan tuh 3,75. Engineering itu tempat saya itu 3,8 berapa gitu. Jadi 3,8 ke atas gitu. Dia baru menerima. Nah, setelah itu kita lulus gitu, dari seleksi berkas lulus, kita masuk ke wawancara. Jadi tidak ada written test kayak di undergrad. Sebenarnya ada sih, tapi itu udah masuk di berkas sama kita karena kita kan harus membuat motivation letter dan sebagainya gitu. Kita mau mendaftar. Nah, ini wawancara ini ada 2 kali wawancara gitu kalau untuk S3. Pertama wawancara dengan Director of Graduate Study-nya, kedua dengan wawancara dengan calon supervisor-nya. Tapi beda-beda, setiap orang punya pengalaman yang berbeda sih. Nah, terus syarat berikutnya yang tidak kalah penting, ini tidak wajib, tapi akan sangat membantu kalau kalian punya publikasi. Jadi makanya saya selalu mendorong ke teman-teman di Indonesia ketika kalian di S1 punya tesis atau TA gitu, itu punya potensi untuk dipublish di jurnal, di paper, di conference, ambil saja gitu. Karena itu sangat membantu sekali ketika kalian daftar untuk S2 gitu. Jadi ketika udah tingkat akhir nih gitu, kalian lihat, kalian diskusikan dengan pembimbing kalian, ini kira-kira bisa dipublish nggak gitu, di jurnal atau di conference, gitu, dimanapun lah. Gitu. Nah itu sangat membantu. Nah terus kalau Oxford ini salah satu yang menurut saya sih cukup berat karena IELTS-nya cukup tinggi dimintanya, 7,5 gitu.
Setahu saya di kampus-kampus lain cuma 6,5 mintanya untuk doktoral. Dengan band minimum 7 gitu. Jadi empat bagian itu kita tidak boleh ada yang di bawah 7 gitu. Misalnya dari writing, listening, reading, speaking, semuanya itu di atas 7. Dan totalnya harus di atas 7,5. Artinya harus ada yang 8 gitu, ada yang lebih dari itulah. Kalau IBT nih, kalau kita mau ambil TOEFL IBT 110 gitu. Cuma ini perlu dicek lagi gitu. Dulu saya ingat banget, ini sempat ada ya rumor kalau kampus-kampus di Inggris tidak lagi menerima IBT. Tapi saya belum cek ini. Ini kebetulan ini presentasinya saya sudah siapkan untuk kegiatan sebelumnya. Jadi saya belum update terus terang. Jadi doktoral itu kalau untuk doktoral ada lagi hal yang perlu karena penerimaan dari supervisor itu cukup penting. Jadi kalau untuk melamar doktoral kita sangat penting untuk berkorespondensi sama calon supervisor. Nah, jadi ini penerimaannya agak beda dengan master degree yang tadi yang MSc, MN, MJur atau sebagainya, itu akan berbeda. Karena penerimaan di doktoral itu sangat diberatkan pada penerimaan di calon supervisor. Karena bentuknya kan kayak apprenticeship gitu. Kita one-on-one dengan profesornya sepanjang kita melakukan penelitian di program doktoral kita. Jadi sangat penting penerimaan dari supervisor. Tapi ini dia, tadi persyaratan yang awal tadi gitu, soal syarat akademik dan lain sebagainya itu biasanya tidak fleksibel. Gitu. Kalau bahasa Inggris kadang-kadang masih fleksibel. Dia masih bisa me-waive kalau kita masih cuma 6,5 di salah satu bagian gitu, dia akan waive gitu biasanya. Asal kita bisa meyakinkan di sisi akademik kita mencukupi dan mereka melihat dan paling mereka menambah syarat kita harus mengambil kelas bahasa Inggris selama 1 tahun pertama atau sebagainya selama kita di Inggris. Nah, jadi kalau untuk doktoral, ini tadi kan untuk master itu prosesnya akan sama. Silakan daftar. Tapi kalau untuk doktoral, yang penting itu ada dua cara sebenarnya. Gitu. Saya pernah diskusi soal ini ternyata ada dua tipe pendekatan gitu. Yang pertama itu ada orang yang berpikir ya, penting saya mau S3 di mana saja gitu. Profesornya siapa saja saya bisa beradaptasi dan sebagainya. Jadi saya kirim email sebanyak-banyaknya. Nah, email jadi siapa tahu ada salah satu dari profesor yang nyangkut nih. Ada yang kedua cara yang memang udah tahu gitu. Dia mau bikin kalian bayangkan gitu. Kalau doktoral itu kan kalian 4 tahun kalian harus mengerjakan hal yang sama terus. Nah, kalian harus pastikan gitu kalian tidak akan jenuh ketika mengerjakan itu. Karena belum tentu semua rencana penelitian itu kan berhasil. Penelitian itu kayak kalian punya hipotesis, kalian buktikan gitu, ternyata nggak berhasil gitu. Kalian harus mundur lagi cari gitu ininya. Jadi benar-benar itu saja kehidupan kalian selama kalian jadi mahasiswa doktoral. Nah, jadi bagi sebagian orang, terutama untuk saya gitu, saya benar-benar mencari tahu gitu bidang-bidang yang benar-benar saya minati saja gitu, yang spesifik gitu. Saya cari profesornya yang cocok gitu. Nah, ketika cocok itu saya benar-benar pelajari gitu profesor ini publikasinya apa gitu, ininya apa gitu. Terus saya jadi dari sana saya bisa berkorespondensi, bisa bercerita gitu, menimpali gitu, memberikan komen terhadap penelitian dia gitu, hasil penelitian dia. Nah, biasanya dengan cara begini akan lebih membuat si profesor akan tertarik. Tapi beda-beda lah gitu. Ini nggak bisa saya bilang satu lebih baik dibanding yang lainnya gitu. Ini sangat tergantung pada kecocokan kalian. Nah, paling penting lagi untuk S1, S2, untuk S2, S3, kalau kalian mau MPhil gitu-gitu, sangat penting untuk tadi di awal saya sudah katakan korespondensi dengan profesor itu sangat penting. Jadi ketika kalian mau kalian harus memikirkan bagaimana cara berkomunikasi yang paling efektif terhadap profesor-profesor yang ada di Inggris. Karena begini, kalian bisa bayangkan mereka tuh menerima banyak sekali email gitu, dari mahasiswa yang tertarik untuk mau lanjut kuliah di kampusnya atau di bawah bimbingannya dia gitu. Dia nggak akan sempat tuh membaca email-email yang panjang. Gitu. Email-email itu harus singkat, padat, dan jelas. Gitu. Nah, yang
Jadi kalian harus dalam email yang singkat tadi gitu, kita harus bisa menunjukkan kalau kita punya kemampuan gitu di bidang tersebut gitu. Kita yang membuat beliau tertarik lah untuk melihat lebih lanjut profil kita. Terus yang paling penting lagi manner. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang apaan sih ini emailnya nggak sopan gitu. Nah, manner ini penting gitu. Jadi kalian harus paham juga gitu bagaimana manner menulis email dalam bahasa Inggris gitu sehingga tidak membuat orang merasa risih gitu ketika membaca. Ada sebagian orang yang punya kebiasaan menggunakan template gitu. Nah, itu hati-hati juga gitu. Jadi kalian harus ketika kirim nggak apa-apa pakai template, tapi harus hati-hati jangan sampai namanya tertukar gitu, bidangnya tertukar gitu. Hal begitu-begitu tuh harus diperhatikan dengan teliti gitu kalau mau pakai template. Nah, terus yang paling penting lagi bahasa Inggrisnya gitu. Jangan sampai kita mengirim email gitu, tapi bahasa Inggrisnya masih berantakan. Orang di sini tuh akan malas tuh bacanya gitu. Ini maksudnya apa emailnya gitu, nggak jelas gitu. Nah, ada beberapa cara. Kalau saya gunakan, ini ada beberapa software corpora namanya. Jadi software corpora itu dia memeriksa bagaimana sih cara orang Inggris, native Inggris itu menulis gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita tahu bahasa itu seperti apa kan kalimat itu, tapi ada yang namanya collocation gitu. Satu kata itu tidak bisa cocok dengan kata lain gitu. Jadi meskipun dia secara grammar, grammatical dan lain sebagainya itu masih masuk gitu, masih nggak masalah gitu. Tapi ini nggak harus seperti ini gitu, karena setelah saya ngobrol dengan banyak orang, macam mereka juga tidak terlalu benar-benar concern gitu bagaimana kita menempatkan satu kata dengan kata lain gitu. Selama grammarnya benar, gramatikalnya benar gitu, mereka bisa mengerti, mereka akan tetap baca dan tetap balas. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan gitu. Salah satu yang paling penting adalah TOEFL IELTS atau TOEFL score. Ada banyak cara gitu. Tapi ini cara yang menurut saya paling efektif untuk saya gitu. Karena saya ketika saya bukan anak yang punya bahasa Inggris baik ketika saya selesai kuliah. Apalagi untuk standar untuk di Oxford ya gitu. Saya mungkin masih bisa dapat 550 gitu ya. Dulu tuh kalau TOEFL paper base gitu. Tapi kalau paper base di IELTS 7,5 itu kan dikonversi ke paper base itu sekitar saya lupa sih, sekitar 600 berapa gitu. Saya masih di bawah itulah gitu. Nah, bagaimana saya meningkatkannya gitu? Saya biasanya suka dengan cara nonton film, atau yang paling bagus sekali itu nonton berita gitu. Saya kebetulan suka sekali sama beberapa stand up komedian ya, kayak Stephen Colbert, gitu, Seth Meyers gitu, kalau kalian pernah tahu gitu. Kalau kalian googling di YouTube itu lihatlah. Nah, mereka cukup bagus sih menurut saya gitu. Mereka bisa melakukan joknya berat, jok politik lah. Sehingga bahasa Inggrisnya pun seperti standarnya bahasa Inggrisnya anchor, gitu, bahasa Inggris pembawa berita. Nah, atau kita dengar berita dalam bahasa Inggris seperti BBC gitu, atau CNN gitu, ataupun. Nah, ada lagi BBC itu punya learning English itu bagus sekali gitu. Mereka benar-benar kayak ngajarin dari yang beginner gitu, elementary gitu, sampai intermediate, sampai advance gitu. Di advance kalian diajarkan bagaimana orang Inggris menggunakan idiom gitu. Nah, itu menarik sih gitu. Ketika dulu ketika awal-awal di sini saya agak bingung, orang di sini suka banget menggunakan term-term tertentu yang kadang-kadang kita bingung dulu gitu. Kayak saya pertama kali dengar ya ini cukup highbrow gitu. Highbrow itu apa gitu? Alis tinggi kan. Artinya cukup berat gitu. Ya gitu tuh yang kadang-kadang kita bisa dapatkan di BBC Learning English gitu. Ada macam-macam lah gitu. Ada macam-macam program di Learning English-nya BBC ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya ya itu dia, karena TOEFL dan ini adalah tes. Untuk tes itu mau tidak mau praktis make perfect gitu. Jadi kalau kalian mau dapat IELTS atau TOEFL score yang tinggi ya mau nggak mau harus latihan. Banyak kok itu fasilitas untuk latihan itu. Dan sekarang kayaknya sepertinya bisa didapatkan secara gratis. Gitu. Saya dulu dapat program latihan online gitu bentuknya gitu. Saya lupa dulu kayaknya masih gratisan gitu, untuk IELTS dan TOEFL score. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah Kang Firdaus
atas beberapa materinya. Tadi disampaikan dengan sangat jelas, khususnya jika teman-teman yang sudah ingin mempersiapkan ke studi lanjut S3. Ada beberapa poin yang sangat penting yang teman-teman harus persiapkan, yaitu English Proficiency Test atau IELTS, kemudian nilai akademik yang memadai, persiapan wawancara, portofolio, dan bagaimana cara meng-email yang baik ke profesor-profesor di UK. Selanjutnya, kita lanjut ke narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Saskia Salmana. Beliau adalah mahasiswa S2, award beasiswa LPDP juga. Sekarang sedang lanjut master ya, Teh, di S2 University of Manchester Accounting Program. Sama Teh Saskia Salmana, waktu dan tempat kita persiapkan. Baik, terima kasih Kak Syakil udah memberikan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik ya semuanya. Saya kedengaran nggak ya? Kedengaran kan ya? Kedengaran. Sekarang jadi agak ini. Kalau tadi Pak Ahmad udah menjelaskan dengan sangat detail mengenai technical untuk masuk ke kampus di UK, terutama dengan program kampus studi nomor 1 di UK dan salah satu top 5 di dunia secara global. Jadi kalau saya mungkin sharingnya lebih ke yang santai aja ya. Jadi lebih ke arah mungkin dari segi apa aja sih kenapa pilihannya harus UK, terus apa aja yang disiapkan secara akademik dan non-akademik atau pengalamannya. Saya share screen dulu ya. Oh, kalau ada yang mau nanya boleh langsung di ini ya. Oke. Jadi nah, jadi ini pakai hook aja ya, biar kenapa sih merantau ke negeri ratu? Jadi sebetulnya alasan saya apply beasiswa itu sebetulnya di awal tahun 2016 saya sempat kerja sebagai salah satu guru di sekolah menengah atas swasta di Bandung. Dan saya lagi ngalamin banget yang namanya quarter life crisis. Jadi quarter life crisis itu saya ngerasa pertama jurusan yang saya ambil akuntansi itu nggak sesuai sama minat saya. Jadi saya tuh orangnya suka banget sama hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, terus sama yang sifatnya tidak numerical dan tidak rigid. Sedangkan akuntansi itu menurut saya sangat berkaitan dengan balance, angka-angka yang sangat rigid banget untuk S1. Jadi saat itu saya lagi banyak pemikiran apakah saya mau jadi apa, profesi saya, tapi yang masih di bidang akuntansi juga. Salah satu opsinya adalah menjadi dosen. Dan saya berpikir dosen terutama spesifik bidang auditing, karena auditing itu tidak terlalu mungkin mengenai tentang pemeriksaan tentang angka, laporan keuangan, tapi tidak terlalu berkaitan dengan angka secara spesifik langsung seperti menyiapkan laporan keuangan. Jadi, dan setelah dikonsultasikan, salah satunya adalah saya harus melalui pendidikan lanjutan program magister. Karena sekarang kalau untuk jadi dosen, syaratnya kalau nggak salah itu sudah sampai S3. Jadi saat ini saya masih baru tahap S2. Ini sebenarnya panjang gitu, jadi saya cepetin aja ya. Kalau misalnya ada technical tentang beasiswa, nanti juga ada di PowerPoint-nya, bisa di-download, atau mungkin dari panitia bisa sharing file atau link-nya di sini. Ada saya apply, itu saya apply-nya itu Maret 2017, jadi udah agak lama 3 tahun yang lalu, dari program beasiswa LPDP, dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Terus kenapa sih LPDP? Sebetulnya jadi untuk ke Inggris itu beasiswa ada 2. Jadi beasiswa pertama LPDP, dan yang kedua dari Chevening. Chevening itu dari British Embassy, dari pemerintahan Inggris, di-appoint oleh Ratu. Dan saya sudah berencana untuk mendaftar kedua program tersebut dalam waktu yang bersamaan. Jadi di tahun yang sama, paralel, dan tapi kebetulan alhamdulillah saya langsung dapat program beasiswa pendidikan Indonesia dari LPDP. Jadi yang program Chevening-nya saat udah menuju submit, saya hold. Terus ada alasan lain juga, kenapa sih LPDP? Jadi sebetulnya saat kalau teman-teman mau apply program beasiswa, saran saya siapkan untuk semua program beasiswa yang ada.
tergantung negara tujuannya. Misalnya kalau ke Australia kan ada AS, ke beasiswa Amerika tuh kalau nggak salah Fulbright, Maui Aminef, terus New Zealand juga ada. Jadi sebelum mulai itu saya udah bikin perbandingan secara pribadi program-program beasiswa, kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya itu dalam konteks adalah apa sih kemungkinan dari saya yang memungkinkan saya tidak diterima di program itu. Akhirnya LPDP menjadi salah satu yang menurut saya bisa jadi nilai saya di mana saya bisa lebih, karena pertama LPDP itu kuotanya banyak dibandingkan beasiswa lainnya. Jadi saya merasa kesempatan saya untuk dapat beasiswa itu jauh lebih tinggi. Sebagai perbandingannya, beasiswa LPDP itu membuka kuota kurang lebih 1.400 untuk program luar negeri tahun 2017. Dan setiap tahunnya kalau nggak salah nambah. Sedangkan program lainnya, yaitu Chevening itu kurang lebih 100 orang. Jadi jumlahnya bisa hampir 14 kali lipat, yang berarti kemungkinan saya diterima itu bisa jadi lebih tinggi, walaupun tingkat persaingan kurang lebih sama ketatnya. Dan saat itu juga saya dapat mengajukan pengajuan perpindahan universitas lintas negara, tapi saat ini udah nggak bisa seingat saya, dan pemilihan universitasnya pun diperketat untuk LPDP magister, program magister. Nah, saya tahu kecepatan ya ngomongnya, maaf ya, jadi terus kenapa sih Manchester ini yang selalu menurut saya perlu di teman-teman ketika sebelum mulai memilih kuliah, terutama ke luar negeri, harus perlu pertimbangan yang cukup matang tentang kota tempat tujuannya. Kalau saya sebelum memilih beasiswa, saya ada 3 alasan. Pertama, saya pilih program studi. Kebetulan Accounting and Finance salah satu program studi yang diunggulkan oleh University of Manchester, alias Manchester Business School. Kemudian peluang experience-nya nih. Kira-kira saya pengalaman apa ya yang bakal saya dapetin selama tinggal di Manchester? Karena beda dengan program doktoral itu 4 tahun, master itu hanya 1 tahun, yang berarti waktunya cukup padat dengan pembelajaran dan juga kegiatan akademik. Saya jadi mikir harus ada juga experience di luar akademik yang saya dapetin, dan gimana caranya mendapatkan secara maksimal. Kebetulan kalau untuk Manchester, Manchester itu salah satu kota yang berada di tengah UK posisinya. Jadi misalnya kalau untuk mau berkeliling misalnya kan, karena ada juga kan mumpung selama lagi di sini, pintar-pintar bagi waktu, bisa untuk mencoba experience keliling ke UK. Tapi itu sebelum COVID, jadi experience yang di planning kan sebelum terjadinya virus corona ini. Terus ada beberapa alasan pribadi juga. Saya kebetulan memilih karena kampus saya dekat dengan tempat untuk kegiatan beribadah. Mereka cukup inklusif juga dalam diversity, terutama kampus saya, gedung saya itu menyediakan untuk beribadah dengan ruang ibadah tersendiri yang memang khusus untuk sholat. Itu jadi salah satu poin, karena saya kegiatannya selama kegiatan kampus masih dibuka, saya bisa sampai di kampus itu bisa sampai jam 10, kadang-kadang bisa sampai jam 11 malam. Jadi itu sangat jadi nilai poin plus dalam alasan pribadinya. Dan mungkin kalau ke Inggris kayak sering nonton kayak Harry Potter, atau kalau saya kebetulan suka sejarah, jadi dari kecil memang ada pengen aja cobain untuk kuliah ke Inggris. Jadi itu salah satu alasannya. Dari programnya sendiri untuk University of Manchester, ini berdasarkan QS Top University, di University of Manchester itu berada di peringkat ke-27 secara global dan 6 untuk United Kingdom. Alasannya saya pilih ini, pertama saya jujur aja IPK saya untuk S1 nggak sampai cum laude, jadi cukup menjadi agak sedikit problematik karena ternyata untuk masuk ke UK ataupun ke Ivy League University itu IPK sangat diperlukan, dan jadi makanya saya nggak bisa untuk maju ke yang lebih tinggi karena terhalang di syarat administratif untuk IPK. Kemudian masa studi 1 tahun, karena kalau di negara lain biasanya 2, Australia dan Amerika itu 2. Kemudian bentuknya postgraduate thought, kalau di sini sebetulnya ada 2 model. Jadi postgraduate untuk master itu ada yang thought seperti saya. Kalau thought itu jadi pembelajaran seperti pada umumnya S1, jadi dosen, ada kurikulum semester 1 dan semester 2, ada ujian, kemudian nanti dilanjut dengan program disertasi.
Kalau postgraduate research itu persiapan menuju ke program doktoral. Jadi seperti kayak untuk menuju program doktoral, jadi tidak ada kelas tapi bentuknya opsional dan sudah mendapatkan supervisor untuk research yang nanti kalau sudah lulus dan mau melanjutkan ke program doktoral itu bisa ditransfer kredit. Jadi beberapa kelas bisa langsung dipindahkan, jadi nanti di PhD-nya dapat hitungan kalau nggak salah. Dan postgraduate research seingat saya untuk UK cukup lebih sulit dibandingkan postgraduate thought karena harus sudah ada pengalaman research sebelumnya. Terus juga hampir sama dengan University of Oxford. Kalau mungkin University of Oxford sudah di leveling research yang sangat high impact. Di University of Manchester juga terkenal dengan research base-nya. Jadi di kampus ini memang sangat ditekankan untuk program studi berkaitan dengan research. Jadi kita ditekankan untuk banyak lebih ke paper, persiapan untuk baca paper sebanyak-banyaknya, siapkan research, menyiapkan untuk multidisiplin. Nanti saya jelasin lagi apa sih multidisiplin dalam research, terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi itu salah satu alasannya saya kenapa pilih program studi accounting di University of Manchester. Ini kampusnya. Ini main hall-nya. Tidak seindah Oxford memang. Jadi Manchester itu terkenal dengan kota yang agak amburadul tata arsitekturalnya. Jadi kalau nanti lihat foto, itu tata arsitekturalnya beda-beda setiap daerah. Sampai turis itu pasti mikir nih, ini kok amburadul banget sih desainnya. Karena mungkin kita ada basicnya kota industri, jadi mengikuti perkembangan zaman untuk program untuk arsitekturalnya. Nah, Manchester itu apa sih? Manchester, kenapa sih harus pilih Manchester? Pertama, Manchester itu terpilih sebagai the most livable city in the UK. Jadi konteksnya adalah... Punten, ya? Screen-nya nggak kelihatan ya? Screen-nya nggak kelihatan? Ya, nggak jalan gitu. Oh, nggak jalan? Ya. Kayaknya ini deh. Silakan. Aja. Mangga teh, dilanjut. Aku sangka di apa? Di Zoom-nya. Oh, oke. Aduh, maaf banget ya. Ya, nggak apa-apa. Aduh, aku lagi. Ya, jadi sorry ya. Jadi kota Manchester itu salah satu the most livable city. Jadi akses untuk jalan itu kemudahan dari transportasi. Saya bandinginnya sama London ya, karena London kota metropolitannya. Jadi London itu transportasinya cukup salah satu yang rumit. Jadi kayak pakai tube tuh kereta bawah tanah dan zona tinggalnya sampai zona 6. Sedangkan kalau Manchester itu memang kotanya besar, tapi untuk jalan kaki akses dari tempat saya tinggal ke city center itu kurang lebih 2 kilo. Jadi bisa jalan kaki hanya 25 sampai 30 menit itu udah nyampe ke city center, ke pusat kotanya. Terus ada tram juga. Jadi kalau misalnya yang males naik turun tangga, kalau tube tinggal di Manchester tuh pasti senang banget ya. Naik sepeda, jalur sepeda selalu tersedia di mana-mana, bahkan ada kayak counter number untuk sepedanya. Jadi memang sangat difasilitasi untuk hidup balance, life balance-nya, well-being-nya sangat difasilitasi. Yang kedua, biaya hidupnya lebih terjangkau dibanding kota-kota lainnya. Jadi Manchester itu termasuk salah satu yang biaya hidup untuk makan di luar itu biasanya 10 sampai 15 pound, ya masih cukup pricey, tapi untuk masak sendiri murah banget. Jadi dengan uang beasiswa yang saya dapatkan, saya bisa saving dalam artian jadi kehidupan sehari-hari pun terfasilitasi dengan baik, makan cukup, kemudian karena biaya hidup itu yang lebih terjangkau, ada beberapa supermarket yang daging harganya murah, tapi mungkin kalau untuk makanan Asia mahal. Kemudian kotanya inklusif dan beragam. Kota yang inklusif dan beragam ini, Manchester salah satu kota yang memberi ruang untuk semua kelompok untuk dapat hidup berdampingan inklusif. Saya beragam itu, jadi kalau di Manchester itu udah dari kayak melting pot lah. Jadi kayak semua orang udah dari berbagai negara. Waktu di bus aja, saya bus kan salah satu indikasi. Aku lapar banget, belum. Indikasi.
Ya, indikasi saya lanjut ya. Lanjut, lanjut. Indikasi yang cukup melihat. Oh belum, masih sorry. Yang tadi. Next, Hafiz. Uh, Ini ya. nah, ya ini kalau salah satu ini sudutnya dan ini salah satu sudut daerah dekat rumah saya. Jadi ini lokasinya bisa dilihat Manchester not as beauty as any other UK city, tapi cukup. Ya, boleh next. Nah, pengalaman akademiknya apa sih? Yang pertama pasti sistem pengajarannya ya. Sistem pengajarannya di sini yang cukup berbeda itu di challenge untuk discussion. Itu menurut saya cukup jadi salah satu yang culture shock buat saya yang biasa S1 di Indonesia tuh cuma diem terus kayak kalau ditanya ada yang mau nanya nggak ada yang mau nanya. Di sini tuh dosen tuh bisa interaktif sampai ke tahap nggak enak kalau kita apa ya kayak kalau nggak discussion itu malah jadi rugi gitu kalau nggak karena mereka rata-rata cukup expert di bidangnya, mereka publish paper banyak, mumpung ada orangnya kenapa nggak discussion, jadi kayak mereka membuild up suasana kelas yang cukup, dan kebetulan saya sempat ambil kelas untuk pre-PhD, itu jadi kelasnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk belajar lintas disiplin untuk persiapan ke PhD, dan itu benar-benar kelas yang kalau nggak ngomong tuh kayaknya nggak greget gitu, jadi kayak, dan ada satu pengalaman juga karena saya sempat shock kan, karena kayak jarang nanya, jarang apa, dan ada teman saya yang bilang kalau think like a kid, jadi kalau lagi dalam kelas, berpikirlah kayak anak-anak, jadi apapun yang ada lintas di pikiran kamu tanyakan, nggak ada pertanyaan yang bodoh, karena selama kamu ada penasaran, dan ada rasa ingin, kayak kok ini gini sih, ini, itu tuh it matters, itu berarti. Jadi kayak lumayan banget mempengaruhi saya untuk sekarang mulai jadi critical dalam berpikir. Terus menemukan apa yang jadi passion di bidang ini, di The University of Manchester, saya bahasnya University of Manchester, itu kita belajar untuk lihat perspektif lain dari apa yang udah dipelajari. Jadi pas saya datang ke sini, semua yang saya pelajari di S1 itu kayak di-construct lagi, di-building lagi dari awal. Jadi kayak apa yang saya pelajari di S1 itu hanya jadi basic untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Salah satunya misalnya belajar lintas disiplin itu. Jadi kayak ternyata akuntansi itu nggak selalu tentang angka dong, nggak selalu tentang angka kok, ada tentang hubungan antar manusia, terus ada alasan kenapa sih akuntansi ada nilai-nilai politiknya, ada nilai-nilai sejarahnya. Di sini saya jadi belajar kalau mungkin saya selama ini nggak nemuin passion karena belum mendalami aja lebih dalam. Sedangkan kalau didalami lebih dalam, itu banyak banget yang bisa dipelajari. Terus ini yang critical thinking dan SI sih. Ini yang cukup saya highlight karena saya waktu S1 tidak ada ujian bentuk SI, tapi bukan SI kayak di sini. Jadi pas bulan-bulan pertama itu saya cukup struggling sama nyiapin SI, karena SI di sini itu modelnya pertama seperti yang Pak Ahmad bilang, dalam menulis semuanya harus clear, jelas, concise tuh bertele-tele, karena kebiasaan saya waktu S1 di Indonesia dulu kalau nulis tuh panjang banget, kayak pendahuluan, cerita dulu apa. Kalau di sini kayak poin-poinnya apa, saya mau jelasinnya apa, dan termasuk juga membuat critical thinking, di mana saya harus banyak baca. Critical thinking itu kalau untuk mahasiswa UK sendiri dari S1 itu udah belajar untuk critical thinking, jadi belajar melihat semua secara balance, terus mendalam dalam memberikan dalam menjelaskan sesuatu. Saya waktu S1 jujur aja belajarnya kayak ngapalin gitu, jadi kayak oh ini artinya ini, kalau akuntansi itu konsepnya gini. Kalau di sini saya harus belajar kalau akuntansi kenapa alasan terjadinya prinsipal yang ini, rules yang ini, dasar yang ini. Jadi belajar untuk harus banyak baca, terus harus menyusun secara ya kritis tidak selalu tentang ini jelek, ini apa, tapi lihat dari balance point of view. Terus support system dari kampus,
yang sangat mendukung well-being. Ini yang menurut saya juga nilai lebih, jadi kampus sangat memperhatikan kesehatan mental. Sesuatu yang mungkin cukup tabu ya, kalau misalnya sekarang udah banyak bicarakan, tapi di sini itu benar-benar, saya kalau misalnya di kampus ditanyain kayak, how are you okay? Itu hal-hal simpel yang kayak, kalau misalnya lagi belajar di kampus, ada kayak penanda-penanda, jangan lupa ya, do a nice thing for others. Di sebelah kamu itu sedang kesulitan. Karena menurut saya belajar S2 dan S3 itu beban mentalnya itu cukup berat, dan kita belajar memanage diri sendiri. Jadi kampus benar-benar memfasilitasi, salah satunya memberikan program layanan hotline. Jadi kalau untuk murid yang merasa berat menjalani program studi, itu boleh nelfon selama 24 jam. Itu even kalau kita ada pemikiran kayaknya saya stres nih, itu disediakan sama kampus sampai ke terapinya juga. Terus perpustakaan, itu di sini perpustakaan jadi tempat yang favorit. Ada perpustakaan saya, nanti ada di gambarnya. Itu perpustakaan jadi tempat yang selalu untuk mahasiswa, ada yang akses 24 jam. Kemudian fasilitas kampus, nanti mungkin saya share screen cara ininya kali ya. Atau bisa share screen cara ini nggak? Saya ngasih lihat untuk perpustakaan gimana, ininya boleh nggak? Nah, silahkan Teh. Hafiz di stop screen, Hafiz. Enggak. Teh Saskia. Jadi, ya, ini udah bisa kelihatan ya? Nah, ini jadi kalau fasilitas kampus, karena kebetulan kan kita sekarang lagi COVID, jadi sistemnya online semuanya. Ini jadi semua mahasiswa itu dari awal udah ada fasilitas ini. Jadi kalau misalnya kita nih ambil mata kuliah apa, semua materi itu udah disiapkan dari awal. Jadi nggak ada yang namanya kayak, aduh nggak sempat baca nih soalnya nggak tahu mau baca apa. Kayak dosen, oh tidak, semudah itu Ferguson. Jadi udah dari week 9 itu udah disiapin. Jadi kita emang harus udah siap semuanya. Kemudian kalau misalnya mau submit coursework, semuanya by online. Jadi kita nggak ada yang namanya by manual. Ini cukup. Nanti kalau misalnya mau dengerin dosen di-record juga semuanya. Jadi kalau mau belajar ulang bisa. Ini untuk program kampusnya. Kalau library, jadi library-nya, ini kita library, misalnya request mau apa, terus pinjamannya apa, ini semuanya by online. Jadi kita pun ngembaliin buku tuh bukan kayak dulu ke pustakawan, jadi udah ada mesinnya. Terus ini udah logout. Paling itu. Terus oke, stop share. Ya, boleh lagi yang share. Ya, Hafiz di share screen lagi, Hafiz. Ini waktunya bentar lagi ya. Oke, saya cepat aja ya. Next. Ya, 7 menit lagi, Teh. 7 menit lagi ya. Oke. Ini perpustakaannya. Nah, pengalaman akademiknya apa sih ini? Sebenarnya buat teman-teman, pertama mengenal budaya baru. Itu di sini saya belajar banget bahasa Inggris sesiap apapun saya, pas ketemu orang asing, itu cuman kayaknya yes doang gitu yang keluar. Karena balik lagi bahasanya mereka cukup, beberapa verb tuh dan idiom itu nggak yang sehari-hari. Kayak tadi highbrow, di sini mungkin kayak, kan kita biasanya thank you tuh, you're welcome. Di sini tuh kayak cheers, no worries. Itu tuh saya belajar kayak, oh ternyata cheers. Jadi nanti ngikutin orang yang selanjutnya kayak cheers juga. Sebenarnya you're welcome seringnya. Terus itu budaya barunya sih. Terus kayak misalnya kita say thank you untuk semua orang yang membantu kita. Salah satunya misalnya kalau kita naik bus, itu kayak ke supir bus itu kita selalu kayak thank you, cheers. Itu hal-hal yang menurut saya pas di Indonesia, saya kemana angkot paling kayak kiri, terus ngasih uang, terus ya nuhun, tapi kayak nuhun kadang-kadang. Kalau di situ kayak benar-benar thank you ya, karena udah bawa kita ke tempat yang lebih aman, melalui cara yang aman. Terus masyarakat Manchester ramah banget. Dan ini hiburannya ada taman, museum, dan art gallery. Jadi di sini museum dan art gallery itu free. Jadi salah satu opsi
Dan mereka tuh menampilkan koleksi-koleksi yang selalu updated setiap per 3 bulan. Dan rata-rata untuk art gallery ada beberapa yang cukup diunggulkan. Setiap kota mereka punya art gallery yang cukup diunggulkan koleksinya. Jadi bisa jadi kayak hunting setiap ke daerah mana. Terus bertemu banyak teman baru, cari makanan halal mudah. Ini sih salah satu poinnya adalah lokasi tempat saya tinggal itu lokasi yang dekat dengan komunitas dari Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah. Jadi cukup banyak supermarket yang menyediakan untuk daging secara halal, terus juga produk-produk Asia juga banyak, terus fasilitas kesehatan gratis. Ini kalau untuk mahasiswa, itu kita nanti akan dapat asuransi sesuai dengan visanya, itu ke dokter gratis tes, tapi untuk prosesnya di sini sebenarnya mending sehat daripada sakit, karena untuk daftar ke dokter itu daftarnya seminggu, jadi pas datang udah sembuh biasanya. Terus ngalamin 4 musim ya, ini yang tanpa salju. Ngalamin akhirnya gimana sih tinggal di negara dengan 4 musim yang ternyata cukup memberi pengalaman baru. Kayak sekarang lagi menuju summer, itu matahari baru mulai tenggelam tuh jam 10. Jadi benar-benar baru ininya. Boleh next? Nah, ini PPI-nya. Kebetulan saya nggak gabung di pengurus, tapi di Manchester itu salah satu dengan jumlah mahasiswa Indonesia yang banyak, kurang lebih 200. Jadi kerasa banget bisa ketemu banyak teman baru. Next. Nah, ini salah satu di art gallery-nya. Ini salah satu koleksi Frey Rafaelit, mungkin kalau yang udah pada tahu. Ini salah satu koleksi yang jadi salah satu tujuan utama, karena Frey Rafaelit itu era 1800 sebelum Rafaelit, jadi lukisan-lukisan yang terpengaruh oleh unsur religion. Jadi salah satu ini free di Manchester. Kalau di London dia sempat buka open exhibition-nya dengan kayak kurang lebih berapa pound ya? 15, cukup mahal sih. Tapi pas di Manchester saya nemu ada beberapa koleksinya, jadi lumayan banget. Next. Nah, sebenarnya belajar apa sih kalau misalnya kuliah ke luar negeri? Pertama, kenalin diri sendiri ya. Di sini saya belajar jauh dari keluarga tuh lumayan untuk teman-teman persiapan bahwa tinggal di luar negeri sendiri, kecuali sudah dengan keluarga ya. Kalau saya kebetulan masih sendiri, jadi saya tinggal sendiri, itu harus benar-benar mempersiapkan mental untuk mengatasi homesick. Pertama, homesick itu pasti ada. Breakdown, mental breakdown itu saya alami pas lagi ujian, jadi saya sampai ikut workshop untuk mengurangi kecemasan, karena saya baru ngalamin yang namanya mental pressure akademik tuh, sampai ke tahap saya ngerasa, kayaknya saya nggak bisa lanjutin program ini deh. Tapi ternyata diakomodasi oleh kampus bahwa itu hal yang sangat wajar, dan mereka sangat mensupport, akhirnya been through, dan akhirnya sampai di titik ini sekarang disertasi. Kemudian sakit juga. Terus toleransi ini yang saya pengen banget sih belajar toleransi. Di sini belajar untuk melihat orang as a human being, bener-bener ya manusia. Jadi nggak lihat apa yang melekat entitas agama, entitas sosial, entitas rasial atau apa. Saya belajar di sini bahwa ya saya adalah saya sebagai manusia yang dilihat oleh orang. Nilai-nilai value-nya jadi lebih ke arah kebaikan. Itu belajar bertoleransi di sini banget sih. Saya juga sempat kayak sampai dapat kitab dari teman yang Mormon atau diskusi juga. Itu jadi hal-hal yang poin penting di sini yang biasanya saya waktu Indonesia nggak begitu bisa dapetin. Dan ya mensyukuri segala apa yang dimiliki. Ini bener banget. Ini salah satunya tentang kuliah di luar negeri. Next. Nah, COVID gimana sih dampak COVID-19? Ini saya kebetulan pakai masker supaya new normal juga ya. Jadi lockdown di Manchester itu mulai full per Maret 2020. Kita nggak boleh ada tidak dengan peraturan yang cukup ketat. Terus dampaknya gimana ke kampus? Tutup hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi saya terakhir kuliah itu Maret. Dari situ saya nggak pernah bertatap muka. Dan kampus ditutup, tidak boleh masuk. Dan semua pembelajaran menjadi online based learning. Jadi yang kayak tadi saya bilang, saya belajarnya lewat website yang itu. Jadi semua program pembelajaran sama dosen dikirim melalui website yang harus saya buka setiap harinya.
Dan untuk kampus saya, kebetulan saya dapat no disadvantage policy. Jadi untuk semua mahasiswa yang tahun ini belajar di tahun ini, itu mendapatkan policy baru dari kampus yang disebut dengan safety net. Dihitung berdasarkan nilai semester 1, yang sekiranya karena dampak COVID ini akan berdampak pada produktivitas akademik. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk bisa dapat safety net. Jadi saya semester 1 nilainya udah keluar nih. Kalau ada apa-apa, saya nilainya ikutin nilai semester 1. Jadi saya benar-benar sama kampus, mereka sangat paham tentang dampak COVID-19 ini terhadap akademik, karena kita belajar di rumah, terus-menerus tidak ketemu orang. Jadi mereka memberikan keleluasaannya di nilai-nilai itu. Next. Ini udah mau selesai ya? Nah, Ya, jadi 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Jadi yang saya udah bikin sih sebenarnya yang tahapan beasiswa secara lengkapnya. Jadi nanti mungkin bisa di-share aja ya. Ini saya tahapan beasiswa yang tahun 2017. Jadi mungkin ada sedikit perubahan, tapi saya ngasihnya detail kok. Kalau teman-teman mau, boleh nanti di-download aja. Itu ada tahap-tahapnya, termasuk salah satunya untuk essay gimana sih. Terus IELTS, karena kebetulan saya juga ngalamin tuh IELTS yang dimana saya dapat band kebetulan bukan 7, saya overallnya 7, writing 6,5, jadi di situ ada tips dan triknya juga. Iya, paling kalau dari saya segitu dulu. Terima kasih, mohon maaf ya ada kelemahan dari gagap teknologi saya. Jadi terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Jazakumullah, Teh Saskia. Ada beberapa poin yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Teh Saskia. Yang pertama, jurusan. Ketika teman-teman yang mau lanjut S2 atau 3, pastikan dulu jurusan yang akan teman-teman ambil. Yang kedua, di kota mana teman-teman akan ambil dan harus mengetahui betul budaya kota tersebut. Kemudian kampusnya, kampus yang akan dituju. Kemudian sama seperti tadi, Kang Daus, IPK atau kredit yang memadai. Kemudian budaya critical thinking yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang akan nanti lanjut S2 atau S3. Yang ada lagi kesehatan mental, itu perlu untuk teman-teman agar mempersiapkan diri, mentalnya harus siap dulu sebelum S2. Kemudian menerima budaya plural yang ada di sekitar kampus tujuan teman-teman. Silahkan teman-teman yang akan bertanya, sekarang sesi tanya jawab, dipencet raise hand-nya atau di chat, bisa di chat atau di raise hand. Silahkan. Yang masih kepo, mau S2 atau mau S3, beasiswanya apa aja. Kebetulan ini kedua narasumber ini awardee beasiswa LPDP. Ini sangat anugerah buat AMSA Indonesia dan AMSA Banten 2 telah menghadirkan kedua awardee beasiswa LPDP. Dan ini sangat penting buat teman-teman yang punya niatan untuk melanjutkan S2 atau S3. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya. Bisa di-unmute teman-teman yang mau bertanya. Iya. Silakan. Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kang Tio. Iya, jazakumullah. Asal jaza atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullah kepada AMSA Indonesia, khususnya AMSA dan AMSA Banten 2. Atas acara kali ini. Kebetulan saya juga sudah lulus magister per tahun lalu dan saya benar-benar ingin tahu bagaimana sih proseduralnya untuk melanjutkan ke PhD khususnya di luar ya. Apalagi kan kedua narasumber kita ini award di LPDP. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana tahapan untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa, apakah itu LPDP atau dengan dengan beasiswa yang lain ya, atau mungkin magister juga sama
apakah kita harus diterima dulu di universitas yang dituju, baru kita mengajukan beasiswa? Karena kan ada beberapa program beasiswa yang mereka mensyaratkan itu untuk keterima dulu di kampusnya. Sedangkan kalau seperti itu berarti kita tuition fee yang pertama juga harus juga harus menanggung sendiri dulu. Nah, itu bagaimana sebenarnya mekanismenya? Yang kedua, apakah calon awardee perlu menyiapkan deposit baik sebagai persyaratan maupun dana cadangan? Kalau iya, apakah berbeda-beda jumlahnya? Dan yang ketiga, apakah setiap program beasiswa mensyaratkan in return? Contohnya, apakah karena LPDP itu kan dari Kementerian Keuangan, apakah kita harus setelah kita pulang ke Indonesia atau setelah kita selesai studi, apakah harus menjadi abdi negara, ataukah kita memang harus bergabung dengan, saya pernah dengar itu Mata Garuda ya, atau lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan saya. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah Kang Tio, sangat berbobot pertanyaannya. Bisa dimulai dari Kang Ahmad Firdaus dulu ya, yang kebetulan sedang doktoral program. Silahkan Kang Daus. Belum di unmute Kang. Ya, maaf. Oke. Ya. Oke. Jazakallah untuk pertanyaannya. Jadi begini, kalau beasiswa itu biasanya nggak harus diterima dulu gitu, setahu saya sih. Cuman kalau diterima dulu, terima ini bukan berarti kita udah mulai kuliah gitu. Kita terima LOA aja gitu, letter of admission gitu. Jadi itu pun LOA itu ada dua jenis gitu. Ada yang unconditional, ada yang conditional. Kalau yang conditional berarti kan ada persyaratan yang harus kita penuhi lagi gitu. Nah, kalau untuk LPDP punya LOA itu membantu gitu. Sangat membantu kita udah punya LOA, jadi sehingga kita bisa lulus sebagai awardee. Ada beasiswa lain juga sama gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak Chevening gitu. Setahu saya Chevening juga belum, kita bisa daftar tanpa kita belum diterima dimanapun. Kalaupun nanti ada beasiswa yang udah mensyaratkan diterima dulu di kampusnya. Itu pun bukan berarti kita udah berangkat dulu dan bayar tuition fee pertama gitu. Itu artinya kita sudah diterima. Jadi letter of admission itu bisa berlaku panjang gitu. Contoh sederhana gini, kita dapat letter of admission tahun 2017. Gitu. Kita berangkatnya mungkin 2018 atau 2019 gitu. Bisa kita extend setahun biasanya. Nah, artinya jadi melihat kita diterima dulu itu agak berbeda. Gitu. Terus tadi apalagi pertanyaannya saya agak lupa tadi. Finance Kang, deposit yang apakah harus dipersiapkan gitu ya? Setahu saya enggak. Jadi deposit itu lebih berkaitan sama visa nantinya. Terutama karena saya bawa keluarga, saya tahu saya punya persyaratan ini gitu. Jadi ketika saya mau bawa keluarga, karena memang dulu beasiswa LPDP itu tidak memberikan tunjangan keluarga di 6 bulan pertama. Kalau sekarang setahun pertama gitu. Tapi ini hal yang perlu yang biasanya jadi ini nih, jadi pertimbangan paling utama gitu. Jadi kalau dari teman-teman di sini, kalau sudah berkeluarga, rata-rata pasti akan ambil LPDP karena benefitnya banyak sekali gitu. Di LPDP ada tunjangan keluarga, beasiswa lain itu nggak ada. Jadi kalian dikasih biaya segitu saja tanpa mempertimbangkan kalian bawa keluarga atau tidak. Nah, ketika bawa keluarga, nah itu ya butuh deposit gitu, butuh deposit untuk visa sebenarnya. Saya lupa sih persyaratan dulu ketika saya berangkat itu sekitar satu orang. Jadi kalau kan yang dapat jaminan itu kan saya sendiri dari kampus. Sementara kan kalau anak, istri gitu kan biasanya kan mereka nggak dapat jaminan. Nah itu kita harus deposit tuh sekitar 70 juta per orang. Gitu. Tapi gini, deposit itu bukan berarti uangnya kalian punya. Kalian menunjukkan aja di bank rekening bank kalian punya uang segitu. Gitu. Nah, caranya gimana gitu? Caranya ada banyak gitu. Caranya biasanya yang kebanyakan dilakukan oleh orang adalah pinjam uang. Gitu. Kan 28 hari syaratnya. 28 hari, masukin ke rekening kalian, gitu, endapkan 28 hari, gitu, uangnya balikin lagi aja. Nah, ketika kalian masukin rekening bank, kalian nunjukin, kalian punya kemampuan kok gitu untuk mengadakan dana segitu besar. Nah, yang paling penting, kalian menunjukkan kalian punya penghasilan dan lain sebagainya. Terus kalau ada lagi yang menjamin, tuh jauh lebih baik. Nah, itu lebih persyaratan visa saja, gitu. Itu apapun alasannya kalian keluar negeri, akan diminta itu tuh. Gitu. Persyaratan rekening bank tadi, rekening koran. Gitu. Sementara kalau untuk kuliah nggak ada sama sekali. Terus apa lagi ya? Kalau
ya tadi kalau beasiswa Saskia juga udah bilang ada chevening, ada ini gitu. Cuman pengalaman saya nih, saya ngobrol sama beberapa orang. LPDP itu jauh lebih baik secara anggaran gitu, secara nominal yang kalian dapatkan jauh lebih baik lah. Chevening itu kan suka jadi joknya anak-anak chevening itu cheap and pening gitu. Jadi udahlah beasiswanya sedikit gitu. Terus bikin pusing lagi gitu. Ya cukup bangga lah kita gitu. Beasiswa LPDP itu hanya kalah dengan beasiswa dari perusahaan gitu, beasiswa yang dari dari BUMN gitu. Itu kalau di Indonesia tuh memang kita jumlahnya akan lebih kecil tuh kalau dibandingkan itu. Tapi kalau beasiswa yang dari pemerintahan dari manapun itu cukup bersaing lah. Gitu. Kalau di Oxford itu ada satu beasiswa yang di atas LPDP itu namanya beasiswa Rhodes Scholarship, itu yang cukup ramai kemarin karena Black Lives Matter kan. Rhodes Scholarship itu memang beasiswa paling sering dibanggakan sih sama anak-anak Rhodes-nya gitu. Karena katanya lebih susah dapat Rhodes dibanding daripada masuk Oxford. Rhodes itu hanya untuk masuk Oxford ya. Jadi beasiswa yang memberikan, jadi kalau kalian pernah dengar itu Bill Clinton gitu, Brian Greene gitu, banyak nama-nama tokoh-tokoh besar itu, tokoh-tokoh politik besar di dunia itu adalah jebolan dari scholarship-nya Rhodes Scholarship. Gitu. Ya tapi itu dia gitu, Rhodes itu kan jumlahnya nggak banyak gitu, terus ya dia memang sedikit lebih besar, tapi dia nggak ngasih tunjangan keluarga. Kalau pakai tunjangan keluarga jauh lebih besar LPDP. Gitu. Nah, selain itu kalau beasiswa S3, tadi ada pertanyaan beasiswa juga, beasiswa S3 memang paling banyak untuk banyak sekali skemanya gitu. Ada skema perusahaan tadi gitu, ada perusahaan yang akan mensponsorkan kita jadi kita kayak ngerjakan proyek nih selama 4 tahun gitu. Proyeknya ini gitu, kita ada goals tertentu yang harus kita selidiki gitu sesuai dengan arahan dari perusahaan tadi gitu. Mereka bayarkan semuanya ke kita. Gitu. Jumlahnya beda-beda tergantung dengan kemampuan tiap perusahaan. Mungkin itu. Kalau ada yang terlewat nanti tolong beritahu saja. Ya, jazakumullah. Ada tambahan untuk Teh Saskia? Untuk teknisnya udah sama Pak Ahmad udah dijelasin dengan sangat lengkap. Mungkin yang untuk timbal balik kali ya. Kalau timbal balik, kebetulan untuk program LPDP saya tahun ini, saya itu harus semacam, saya lupa waktu itu saya taken kontak atau menandatangani, pokoknya intinya saya harus kembali dengan syarat 2N+1. Jadi sesuai masa studi. Saya studi 1 tahun, berarti saya harus kembali dan mengabdi untuk negara itu minimal 3 tahun. Mengabdinya sebetulnya konteksnya tidak harus selalu, misalnya kayak, kalau untuk mata Garuda sehingga saya itu apakah langsung atau masuk saya belum terlalu ngecek. Tapi yang pasti untuk saya sendiri udah kebayang misalnya mau kontribusi dalam bentuk apa, apakah komunitas atau apa. Itu sebetulnya tergantung integritas dari masing-masing penerima beasiswa aja sih. Karena maksudnya kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa penerima beasiswa yang mungkin mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk bekerja di luar negeri. Itu kita nggak nutup mata bahwa ada case-case seperti itu. Cuman kalau saya pribadi sih sebetulnya saya memang untuk rencana pulang dan mengabdi itu memang sudah ada dari bahkan sebelum adanya program beasiswa. Jadi itu sebetulnya balik lagi ketimbal balik itu tergantung integritas dan niatan dari penerima beasiswanya sendiri. Walaupun kalau sekarang LPDP sudah memberikan syarat untuk kembali itu 2N+1. Terus kalau yang LOA, kebetulan saya pribadi, saya waktu itu belum dapat LOA, jadi saya apply beasiswa itu tanpa LOA. Dan saat itu kasusnya masih boleh pilih universitas sesuai yang ada di program beasiswa, waktu itu hanya kampusnya aja. Sekarang LPDP sehingga saya udah lebih diperketat, udah jurusannya udah spesifik, jadi baiknya kalau sebelum apply untuk program beasiswa LPDP dilihat dulu yang sesuai sama jurusannya apa, karena kalau tahun 2018 itu udah hanya jurusan development, international development ICT, itu jadi accounting school sudah tidak bisa ikut lagi untuk LPDP. Jadi untuk yang itu dilihat lagi sesuai program beasiswanya. Jadi apakah LPDP tahun ini sesuai dengan jurusan teman-teman, itu dicek lagi, karena kalau nggak salah LPDP itu boleh pilih 3 kampus, tapi yang ada di program beasiswa LPDP. Gitu. Terus ini kalau yang pertanyaan yang melalui chat, balasnya gimana ya? Bentar, Tadi soal... Bentar. Tadi ya.
Teh Saskia nyebutin kalau beasiswa LPDP, kampus yang di tanda kutip bekerja sama dengan beasiswa LPDP. Berarti memang ada beberapa, jadi LPDP juga mensyaratkan kampusnya ya. Maksudnya ada Betul. listing kampus-kampus yang Ya. dia kontribusi juga sama LPDP gitu, bekerja sama LPDP. Betul. Jadi nanti itu kita itu pas apply, karena kan untuk apply LPDP kita harus bikin akun. Terus nanti pilih kampusnya. Nah, nanti itu di LPDP itu biasanya di website-nya LPDP, mereka udah ngasih list nih, kampus apa aja yang menjalin kerjasama. Dalam artian kita bisa apply LPDP untuk masuk ke kampus itu. Dan kalau nggak salah, tahun ini udah spesifik. Jadi, misalnya University of Manchester hanya membuka untuk program studi ini A, program studi B, program studi C. Di luar itu kita nggak bisa apply untuk LPDP. Jadi, mungkin apply-nya untuk beasiswa lain. Kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar dicek, di-updated setiap tahunnya. Karena setiap tahunnya berubah terus rules-nya. Kalau tahun saya cuman di University of Manchester, udah. Jadi semua program boleh masuk. Ini saya tambahin sedikit. Jadi biasanya itu sangat tergantung sama peringkat sih. Kalau setahu saya, jadi Pak Kahar pernah jelaskan itu. Jadi karena peringkat itu naik turun. Jadi ketika peringkat satu jurusan itu naik, dia akan masuk ke listnya LPDP. Jadi bukan kerjasama juga. Setahu saya itu ada sekitar 10 universitas yang bebas milih jurusan. Gitu. Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, Stanford, Caltech, itu tuh kayak universitas yang masuk Chicago gitu. Terus itu universitas-universitas yang kita bebas milih lah gitu, katanya. Tapi saya nggak tahu gitu. Kemarin saya lihat di listnya LPDP memang dilihat ada sekitar 10 universitas yang sebenarnya bebas milih mau masuk jurusan apa aja. Yang lain itu mereka akan lihat spesifik ke jurusan-jurusan mana saja yang mereka rekomendasikan. Gitu. Jadi misalnya kayak mau akuntansi gitu, mau kemana gitu. Terus kalau untuk tadi soal Mata Garuda tuh organisasi alumni. Gitu. Jadi jangan berpikir itu sebuah entitas pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ketika lulus udah pasti masuk Mata Garuda. Gitu. Bahkan kita bakal diseret-seret untuk milih ketua gitu. Jadi udah kayak politik aja lah di dalamnya. Terus kalau yang tadi masalah mengabdi, ya itu tadi Saskia benar. Saya terus terang berapa kali gitu menerima jadi dapat kunjungan lah dari orang-orang dari Indonesia yang mengatakan yang concern terbesar LPDP itu adalah ada lumayan banyak gitu, nggak banyak sekali sih gitu, ada lumayan signifikan jumlahnya awardee yang kabur gitu. Jadi kayak mereka dapat kesempatan bekerja di luar gitu, terus mereka nggak ngambil kesempatan itu. Saya sih nggak mau menjudgment ya, kadang-kadang ada orang punya alasan-alasan tersendiri lah kenapa dia nggak mau pulang gitu. Tapi mungkin begini sih gitu. Ini kalau saya pribadi, saya insya Allah sih pulang gitu. Tapi mungkin nggak adil juga ketika saya bilang saya pulang karena saya PNS gitu. Saya udah pulang, saya udah punya tahu bakal bekerja di mana gitu. Tapi kan nggak demikian untuk beberapa orang yang lain gitu. Kalau nggak salah LPDP sekarang tuh bikin peraturan gitu, kalau nggak pulang gitu, kita udah langsung dikirimin tagihan gitu. Jadi kita harus kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh PDP plus saya lupa sih plus denda gitu, ada dendanya. Jadi agak lebih besar dibanding yang sudah diinikan. Gitu. Bisa dibayangkan itu kalau untuk program S1 mungkin masih bisa dibayangkan karena cuma setahun. Kalau S3 gitu 4 tahun kita harus balikin, udah berapa miliar itu uang yang harus dibalikin gitu. Nah, itu yang ininya gitu. Karena memang sangat disayangkan gitu. Secara analisisnya gitu, analisis dari teman-teman dari Kementerian Keuangan yang pernah saya lihat itu LPDP ngirim orang ke luar negeri itu rugi sebenarnya dibanding dengan secara negara tuh rugi gitu. Dibanding dengan kita memberikan beasiswa di dalam negeri. Di dalam negeri itu ada triple dividend namanya. Jadi kampusnya dapat dana gitu, profesornya dapat dana penelitian gitu. Ada banyak lah berlapis-lapis. Kalau keluar negeri itu benar keuntungannya cuma buat awardee doang gitu. Jangan kita pikir kita pulang itu juga menguntungkan negara. Enggak, keuntungannya buat awardee doang. Jadi kalau kita nggak pulang gitu, itu secara politik udah kerugian besar tuh bagi LPDP. Mungkin itu aja sih pertimbangan ketika kalian mau berniat nggak pulang gitu. Mungkin utamakan dulu beasiswa lain, jangan kejar LPDP deh gitu. Karena secara integrity itu udah bermasalah jadinya ketika ada orang yang
Yang di awal bikin surat perjanjian gitu, bikin motivation letter, bikin apa yang LPDP itu banyak sekali esai-esainya tuh gitu. Kita seolah bercerita bagaimana menggeloranya kita punya semangat untuk mengabdi pada negara dan lain sebagainya. Begitu dipulang kita keluarnya banyak gitu. Tapi ya itu dia, saya banyak orang punya masalah berbeda-beda lah soal itu. Ya mungkin begitu tambahan dari saya. Ya, jazakumullah Kang Firdaus dan Teh Saskia. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mengenai LOA sudah terjawab. Kemudian sekarang ada pertanyaan dari Robi Hilman. Silahkan, Kang Robi Hilman. Kedengeran ya? Ya. Ya. Halo, cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mubarak juga untuk AMSA Banten 2 atas acaranya, luar biasa sekali. Sebenarnya ini pertanyaannya bukan langsung dari saya, jadi ini saya mau menanyakan itu, misal untuk kalau ada pendekatan ke profesor ya, tips dan trik untuk pendekatan ke profesor itu mungkin bisa sharing sedikit dulu kayak gimana mulai mencarinya atau mulai pendekatannya. Terus misal nih mulai ambil S2 atau S3-nya 2 tahun lagi itu. Kira-kira memungkinkan tidak untuk jangka waktu yang ada gap year 2 sampai berapa tahun sebelum kita melanjutkan, tapi kita udah mulai membangun relasi dari sekarang, itu kira-kira memungkinkan tidak untuk metode seperti itu? Itu kurang lebih pertanyaannya seperti itu sih. Monggo bisa dijawab oleh dua-duanya, atau ya bisa dijawab oleh dua-duanya sih. Oke, sekarang Siap. Teh Saskia dulu ya. Tadi Kang Daus, sekarang Teh Saskia. Jazakumullah. Untuk gap year ya, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama. Apakah ini masuk juga, apakah kerja dulu atau langsung sekolah setelah lulus dari program studi sebelumnya? Ya kan ya? Jadi kalau misalnya dari saya sih, kan kebetulan saya bekerja dulu. Jadi saya gap year-nya cukup 4 tahun. Gap year dari S1 itu 4 tahun, kerja dulu di berbagai tempat. Setelah saya coba sekolah di sini sih sebetulnya nggak terlalu ini ya, karena balik lagi ini yang example pribadi saya, karena apa yang diajarkan di S2 dengan di S1 itu kebetulan beda perspektifnya, jadi saya nggak terlalu kesulitan untuk untuk catch up. Jadi mau gap year kerja dulu sama sekolah langsung, menurut saya nggak masalah. Mungkin kalau untuk dari lulus kemudian langsung, basic S1-nya pasti masih lebih masih nempel gitu ya. Kalau saya kerja itu udah fokus di bidang audit, jadi cenderungnya lebih mendalamnya di mata kuliah audit. Tapi itu balik lagi ke program studi yang di ini, apakah applied science atau misalnya kayak saya lebih ke paradigma, lebih ke philosophical accounting. Jadi balik lagi ke sesuai dengan program studi yang mau diambil. Kalau program studinya misalnya berkaitan sama lab, angka, atau teoretikalnya cukup kuat, mungkin akan lebih kuat kalau misalnya langsung dari lulus kemudian ke program langsung lanjut. Kalau saya sih itu. Ya, ada tambahan Kang Daus? Ya, tadi kalau masalah mau membangun komunikasi sama profesor, seperti yang tadi yang dijelasin di awal, ada dua pendekatan gitu. Jadi memang kalau S3 sangat ini sekali sama bagaimana kita berkorespondensi sama profesor. Ini kalau pengalaman saya pribadi, saya tuh awalnya saya nggak pede tuh apply ke Oxford. Jadi ya IPK saya memenuhi gitu, tapi saya nggak ngerasa bright banget gitu. Jadi hanya sekedar IPK gitu. Terus saya terus terang email pertama saya ke profesor itu saya menanyakan sesuatu memang gitu. Jadi karena kebetulan profesor saya di sini mengembangkan turbin yang kurang lebih polanya sama dengan yang saya sedang kembangkan gitu. Saya ada sedikit masalah gitu secara teknikal gitu, saya coba diskusi. Terus dari sana saya dianjurkan gitu, kamu mau nggak riset di sini gitu. Tapi saya nggak janji ya gitu, tergantung nilai kamu, begitu dia intinya. Kalau nilai kamu bagus, saya akan terima. Jadi saya kirimlah semua dokumen saya. Gitu. Oh ya, ini kamu bisa nih masuk Oxford.
Itu pun saya nggak nyangka dia bilang saya bisa. Tapi ya itu dia, kita jalanin semua prosesnya dari awal. Nah, itu yang terjadi di saya gitu. Jadi lebih karena saya ada satu turbin yang saya kembangkan, dan kebetulan di sini juga ada yang mengembangkan turbin yang kurang lebih mirip-mirip ininya gitu. Nah, terus kita diskusi gitu. Nah, itu relasi cukup lama lah gitu. Saya udah berhubungan sama profesor di sini itu dari tahun 2013, baru berangkat 2016 gitu. Kan lumayan lama 3 tahun. Saya lulus S2-nya 2010. Nah, jadi gap year itu sangat wajar gitu. Di sini itu nggak ada masalah gitu kita punya gap year berapa lama. Bahkan banyak sekali gitu rekan-rekan saya di sini udah kerja bertahun-tahun gitu, puluhan tahun di industri, baru dia terpikir untuk S3 gitu. Cuma memang susah-susah gampang untuk membangun itu tadi gitu, membangun korespondensi gitu. Kalau kita mau langsung dari lulus itu juga gitu, berarti kita sangat mengandalkan dari record akademik kita gitu. Makanya jadi kalau yang berpikir, saya mau kuliah nanti habis itu biar konsentrasi kerja. Ada yang berpikir begitu kan? Ya udah, memang dari ketika dia S2 gitu, dia mau sebelum dia S3, dia S2 dia udah bangun tuh itunya gitu. Portofolio dia yang membuat dia bisa diterima oleh universitas yang dia tuju gitu. Nah, bagaimana caranya gitu? Dari ikut mulai dari disertasi, mulai dari tesis gitu kayak gitu kan bisa dimulai. Oh, ini bisa nih jadi dipublish nih gitu. Publikasi itu besar sekali ininya ya, bobotnya di universitas manapun lah gitu. Ketika mereka lihat, apalagi kalau kalian bisa tembus publikasi di jurnal-jurnal yang top gitu. Nah, itu otomatis banyak profesor akan mengejar kalian bahkan gitu. Kalau kalian apply gitu, oh iya kalau bisa nih masuk nih ke sini gitu. Mungkin kira-kira begitu tambahan dari saya. Ya, jazakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang di chat yang saya rangkum tadi mengenai LOA, kebetulan sudah beberapa kali terjawab. Kemudian ada beberapa pertanyaan, ada 3. Bagaimana membangun motivasi jika ingin melanjutkan S2 atau S3? Yang kedua, harus mendapat berapa IPK-nya kalau ingin apply beasiswa LPDP? Yang ketiga, sebagai fresh graduate, soal recommendation letter itu apakah dari dosen, ini posisi fresh graduate-nya yang belum bekerja. Jadi apakah dari dosen sebelum dia S1, apakah dari tokoh masyarakat atau apa gitu. Jadi ada 3 pertanyaan yang tadi melalui chat. Silahkan Kang Daus dulu kali ya. Oke, ini saya bingung tadi, motivasi itu motivation letter atau motivasi untuk S2 ini? Membangun motivasi diri, Kang, di sini. Oh ya, oke. Ya. Kalau motivasi begini sih, jadi melihatnya ada dua sisi gitu. Kuliah, tapi saya ngelihatnya dimanapun lah ya ini ya. Jadi kalau ternyata mau kuliah di dalam negeri juga sebenarnya bagus sebenarnya. Tapi belajar itu kan sepanjang hayat seharusnya. Jadi ketika kita punya orientasi untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi itu, kita sudah memotivasi diri kita untuk belajar sepanjang hayat. Jadi selama hidup kita tuh kita belajar gitu. Karena dengan demikian kan ketika kita naik dari S1 ke S2 gitu, itu mental state kita berbeda gitu. Oh ini begini gitu. Jadi kalau S1 itu kita lebih banyak reseptif gitu. Jadi lebih pasif. Oh ini begini, ini begitu gitu. Nah, apalagi kalau kalian keluar negeri kan udah mulai itu di-encourage untuk mulai mengkritisi. Jadi ada dua pola utama yang dalam tadi Saskia juga udah ini kan, analytical thinking sama critical thinking gitu. Jadi analytical thinking kalian mampu melihat korelasi antara satu fenomena dengan fenomena lain, satu fakta dengan fakta lain gitu. Nah, itu yang terbangun tuh gitu, analytical dan critical thinking gitu. Nah, kalau punya kesempatan keluar negeri gitu, terutama untuk negara-negara maju ya, developed country, itu udah pasti pola pendidikan di sini akan seperti itu gitu. Nah, tahap yang paling berikutnya kan setelah kalian mampu melihat korelasi tadi gitu, ya itu membangun kritikal. Benar nggak seperti itu? Jadi kritis dengan demikian. Sehingga kita bisa membuat diri kita jadi lebih maju gitu. Itu motivasi pertama gitu. Terus kedua yang lain sebagainya gitu. Tapi ini akan beda-beda ya, nggak selalu orang yang kuliahnya tinggi dia akan lebih mudah dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan profesionalnya, enggak juga gitu. Ada banyak kan kita lihat gitu pengusaha-pengusaha sukses gitu nggak
nggak tinggi-tinggi banget pendidikannya, karena memang proses itu ada proses yang berbeda sih menurut saya. Terus tadi soal apa lagi tadi ya? Soal recommendation letter ya. Ya jelas pasti kalau kita masih fresh graduate ya dari dosen gitu, dosen. Apakah itu pembimbing TA, skripsi atau apalagi tugas akhir kita gitu. Atau juga bisa dari dosen-dosen yang memberikan kita nilai bagus gitu. Itu juga bisa. Nah, atau cara lainnya adalah kita pernah jadi mungkin jadi asisten kuliah gitu, jadi asisten kuliah dosen tertentu, itu pasti dosen itu akan lebih mudah tuh menuliskan rekomendasi ke kita gitu. Dia akan cerita secara lebih detail gitu. Karena hati-hati juga dengan recommendation letter gitu, karena banyak orang memikir ya udah recommendation letter terus dicari ke sembarangan dosen gitu. Akhirnya dikasih template gitu. Ketika ketahuan dari template ya udah itu jadi nilai negatif untuk kalian gitu. Tokoh masyarakat dan lain sebagainya bisa kalau kalian benar-benar punya kegiatan di sana gitu. Jangan sampai kalian hanya sekedar kenal gitu, entah kan gitu karena punya hubungan keluarga dan lain sebagainya, kalian minta recommendation letter. Itu secara ini nggak ada nilai plusnya biasanya gitu. Karena kalau kalian punya kegiatan di sana, dan kalian punya evidence kalian kegiatan di LSM gitu misalnya, selama kalian kuliah kalian aktif nih di suatu kegiatan organisasi di luar kampus gitu. Dan ada tokoh di sana yang mau memberikan rekomendasi untuk kalian. Nah, itu bagus. Tapi kalau UK itu sangat academic merit ya gitu. Jadi lebih baik sih mengutamakan yang hubungannya dengan akademik gitu. Makanya dosen lebih baik dibanding dengan tokoh masyarakat atau atasan gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, jazakumullah. Silahkan Teh Saskia ditambahkan. Iya, mungkin ini ada gabungan juga ya, pertanyaan yang motivasi itu gabung sama pertanyaannya Mayang Nisa yang tentang apa syarat lolos beasiswa, terus kira-kira poin apa sih yang narasumber pikir jadi poin utama untuk lolos ya, karena ini berkaitan sama motivasi juga. Sebetulnya motivasi tuh yang pertama jangan minder dulu, karena kayaknya kalau dari pertanyaannya berkuliah di universitas yang biasa aja, tidak berprestasi, terus jadi minder. Yang pertama jangan minder dulu, karena sebetulnya bukan masalah kuliahnya dari universitas di mana, dan juga bukan masalah prestasi. Prestasi itu kan relatif sebetulnya. Konteks prestasi itu tidak selalu harus misalnya ikut lomba, atau misalnya IPK-nya 3,99 gitu. Itu sebetulnya prestasi itu nilai yang relatif. Prestasi saya di kampus itu biasa aja. IPK saya biasa, cuman saya waktu itu memang pas mengutamain motivasinya adalah, ketika saya tahu prestasi saya biasa aja, saya jadikan momen, kalau gitu saya aktif di komunitas baik di kampus dan di non-kampus. Karena kalau saya ngejar untuk nilai IPK, itu saya itu baru nyadar kayak tahun ketiga menuju ke 4, jadi kayaknya udah nggak akan ada waktu lagi untuk ngulang. Jadi saya mikir, yaudah kalau gitu gap waktunya saya pakai buat aktif di komunitas. Dan itu jadi salah satu yang menurut saya poin di mana saya lolos beasiswa. Karena saat wawancara, major question yang ditanya sama wawancara kepada saya, karena kan pertanyaan selama wawancara itu beda-beda ya, setiap interviewer kepada interviewee, itu saya tuh major question-nya adalah tentang aktif di komunitas. Kebetulan saya komunitas itu, saya dari tahun 2013 sampai ke tahun 2017, saya selalu aktif jadi berbagai komunitas, jadi lintas disiplin. Di situ saya jadi pikir, mungkin nilai poin saya lebih, karena saya akademiknya biasa aja, jadi pas selama interview, saya pertanyaannya benar-benar fokus karena saya saat itu lagi fokus di kegiatan literasi, komunitas literasi, jadi saya yang ditanyanya adalah tentang jadi itu poin yang menurut saya motivasinya adalah jangan minder dulu, dan kenapa mau kuliah, balik lagi kuliah itu bukan karena banyak yang kayak enak ya kuliah ke luar negeri, misalnya bisa jadi liburan dari penatnya kerja. Itu menurut saya saranin kalau ada yang lagi berpikirnya itu jangan, karena stresnya beda lagi. Jadi emang benar-benar kalau misalnya mau kuliah ya memang karena misalnya saya ajak program studinya ini, saya mau belajarnya ini sama profesor-profesor yang di kampusnya, karena beda kalau di sini itu
saya pengalaman kalau misalnya program studi itu ternyata lebih baik kita nge-search dulu nih profesor yang ada di kampus itu tuh siapa sih? Itu terus nanti mereka papernya apa aja, jadi bisa berkesinambungan si motivasi kitanya. Jadi jangan asal misalnya kayak kampusnya yang ini deh, karena misalnya kayak iya soalnya lokasinya dekat sama Manchester Etihad Stadium gitu, kayak kita kan nggak ke stadium tiap hari gitu. Tapi yang kita pelajari kan profesornya siapa sih, terus kuatnya di bidang apa sih, itu motivasinya pertama. Terus ya balik lagi tujuannya, karena sekolah lanjutan itu ya cukup memberikan pressure yang lebih tinggi daripada S1, apalagi kalau S3 itu kan udah sangat baik lagi. Kalau saya cuma 1 tahun, jadi saya masih bisa dalam motivasi yang broad, yang lebih luas. Paling itu sih, jadi motivasinya jangan minder dulu, jangan lihat dari, saya kampusnya biasa aja, jangan, karena yang dilihat interviewer ketika lolos substansi ya, kalau di LPDP ada, bagaimana kita membawakan diri kita, istilahnya kayak menjual diri kita, bukan menjual, kayak menampilkan diri kita, apa sih, kenapa sih mereka harus pilih kita, itu sih yang harus kuat. Jadi bisa aktif, misalnya kalau saya sih tips dan triknya, dengan prestasi yang saya biasa, saya aktif di luar kampus. Gitu. Iya, jazakumullah kepada kedua narasumber, sangat komprehensif. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman yang akan bertanya kembali di raise hand. Ada yang motivation letter juga ya, kayaknya ya, yang poin-poin tentang esai di pertanyaan di chat. Ya, menunggu yang raise hand, silahkan Teh dijawab dulu yang motivation letter. Untuk motivation letter, detailnya ada yang di slide saya udah bisa enabling ya. Jadi silakan Teh. Kalau misalnya udah bisa ternyata, maaf ya, tadi agak gaptek. Sekalian aja ya, maksudnya mumpung biar supaya ini nanti bisa dibaca lebih. Udah kan ya? Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, jadi ini sebetulnya untuk esai lebih jelasnya di sini. Ini beda ya. Esainya balik lagi motivation letter itu untuk kampus sama untuk program beasiswa LPDP pasti beda. Karena kalau LPDP itu biasanya mereka udah ngasih topik, udah ngasih batas maksimal katanya. Jadi motivation letter yang pasti sih harus jelas, terus koheren tuh nyambung. Jadi cara penulisan yang bahas motivation letter, mungkin dari awal misalnya kayak mungkin ada sedikit narasi pribadinya tentang kenapa mau ambil beasiswa, terus mungkin ada kisah di balik kisah, biasanya saya ada cerita latar pribadi kenapa mau ambil beasiswa. Terus yang pasti sih jangan buru-buru ya, jangan mepet dengan waktu deadline, itu tipsnya dari saya, karena nulis itu kan bukan sesuatu yang bisa sebenarnya tergantung model orang, kan ada juga yang procrastinate dengan baik. Tapi kalau saya pribadi sih, saya waktu itu nulis tuh 3 minggu itu untuk 3-3-nya, jadi benar-benar dibaca tiap hari, diiterasi, dibolak-balik. Terus kalau bisa ada teman yang bisa mereview atau membaca motivation letter kita, terus lihat dari sudut pandang mereka, karena kadang-kadang apa yang kita tulis kan yang poin utamanya motivation letter itu enak dibaca oleh menilai, karena bayangin aja ada mungkin ribuan motivation letter, gimana caranya kita stand out adalah dengan ya mungkin dengan dibaca dengan oleh teman. Biasanya saya waktu itu ada jatuhnya kayak peer review ya, kayak jadi minta teman buat ngecekin, karena kadang-kadang kita sebagai yang nulis itu nggak nyadar ada grammar error, atau misalnya ada poin-poin yang kayaknya ini terlalu poin-poinnya terlalu banyak, nggak efektif kalimatnya. Nah itu biasanya. Tapi poin-poinnya pertama sih kalau saya waktu motivation letter atau tentang personal yang waktu LPDP itu poinnya saya kuliahnya dari segi akademik sama non akademik itu yang dikuatin sama pengalamannya. Motivationnya yaitu saya mau jadi dosen atau saya mau berkegiatan di ini, dan kayak kata Pak Ahmad sebelumnya, kayak jangan lupa kayak misalnya kalau menggelora dan banget gitu ya, kayak saya mau membangun
Candi Borobudur lagi yang kedua. Itu kan juga kayak perlu dipikirkan dengan matang-matang saat nulis motivation letter, karena siapa tahu nanti pas wawancara malah jadi kayak, oh emang gimana mau bikin Candi Borobudur apa, itu harus dipikirkan juga apa reasonable reason-nya untuk kita investasi ke luar negeri dan ke dalam negeri. Detailnya di sini, detailnya bisa lebih dibaca pelan-pelan dan dipahaminya gitu. Oke, jazakumullah Teh Saskia. Ada pertanyaan dari Tahira. Silakan Tahira. Ini semalam ya? Kasih semalam. Kalau belum, Tahira udah. Audionya. Oh, belum ya. Lanjut Rian. Nanti Tahira setelah Rian. Sekarang Rian dulu. Ada Rian? Tadi udah dijawab pertanyaannya juga. Dijawab. Oh, udah. Tahira udah connect? Oke, belum connect sepertinya. Ada pertanyaan? Udah belum? Kalau gitu saya bacakan lagi, ada pertanyaan yang belum di ini soal rencana studi ya. Rencana studi itu gimana nulisnya, kemudian isinya apa aja, dan bagaimana memberikan perhatian. Jadi ketika yang mau beasiswanya itu terlihat menarik rencana studinya bagaimana. Silakan dijawab Kang Ahmad Firdaus dulu, mungkin. Rencana studi itu ini ya, sebenarnya saya juga agak bingung juga sih. Kemarin di LPDP kayaknya rencana studi itu lebih kayak gini, apa yang ingin kita pelajari. Kayak kita membuat rencana kita selama setahun atau 2 tahun atau 4 tahun itu kita akan mengerjakan apa gitu. Terus kita juga kalau nggak salah juga harus cerita bagaimana kegiatan non akademik tadi Saskia juga udah bahas itu tadi, apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kayak kita membuat ya tadi gitu, ketika kita membuat rencana seperti ini nih memang harus general gitu. Jadi general tapi juga detail dalam saat yang sama gitu. Maksudnya harus kita funneling lah gitu. Kita tujuannya apa gitu. Kita belajar untuk mendapatkan pengalaman ini dan itu gitu. Kita belajar soal ini dan soal itu, kita memang mendetailkan gitu. Tapi kita juga harus lihatkan apa nanti impact-nya buat kita. Apa impact-nya buat orang di sekitar kita. Itu yang penting gitu. Bagaimana kita bisa menceritakan itu dalam rencana studi tadi gitu. Nah, tentu antara detailnya seperti apa itu sangat bergantung sama kebutuhan dari apakah itu seleksi beasiswanya atau seleksi dari universitasnya. Tapi saya universitas nggak pernah ada sampai rencana studi sedetail itu. Tapi rencana studi di LPDP ada kayaknya. Yang tadi gitu, yang pertama tuh jangan terlalu mengada-ngada lah gitu. Seperti Saskia bilang, jangan terlalu kita besar-besar sekali gitu, malah jadi ini sekali gitu. Terus yang kedua, hindari menggunakan template gitu, karena suka nggak sadar kita karena suka gunakan template yang kita dapat dari internet. Kalian bayangkan gitu, akan banyak sekali orang yang apply dengan template yang sama gitu. Nah, nanti yang menyeleksi itu dibaca, kayaknya udah pernah baca deh tadi kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh jangan sampai inilah gitu. Kalau boleh pakai template, tapi kalian harus pastikan gitu yang kalian tulis itu berbeda banget dengan template tadi gitu. Untuk jadi inspirasi kalian nggak apa-apa gitu. Tapi semuanya struktur kalimatnya kalian gunakan gitu. Itu kadang-kadang jadi masalah lagi gitu. Apalagi kalau untuk kayak motivation letter kan yang digunakan untuk universitas di luar negeri, mereka punya mesin loh buat meriksa itu. Tugas-tugas juga mereka di sini punya mesin, kalian plagiat atau tidak gitu. Jadi kayak mereka upload itu dengan gampang sekali itu nanti ditemuin berapa ininya yang sama gitu. Kesamaannya berapa persen gitu, dicurigai atau tidak gitu.
itu juga harus hati-hati gitu. Tadi ketika kalian menulis sesuatu itu memang baik itu tadi yang Saskia udah sampaikan juga, gunakan peer review gitu. Jadi kayak minta orang lain baca gitu. Orang lain yang baca itu pertama yang perlu kalian tanyakan, ngerti nggak mereka dengan isinya? Gitu kan, karena kita kan menggebu-gebu kita menulis, kita lompat-lompat gitu mikirnya gitu. Jadi nggak, alur ceritanya itu nggak runtut gitu, nggak runtut dan nggak membuat orang mudah memahaminya. Itu yang kalau dari saya sih mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, silahkan dilanjut Teh Saskia. Iya, kalau saya juga udah Pak Ahmad sudah menjelaskan dengan sangat yang ini ya, udah sangat itunya. Terus soalnya kalau S2 itu kita nggak kontak langsung dengan profesor. Jadi model apply-nya kita hanya motivation letter personal itu ke program studi. Jadi kita nggak ada spesifik misalnya mau apa. Jadi rencana studinya pun memang hanya PDP general banget. Sih waktu itu saya nyarinya siapa aja tokoh akademisi yang cukup terkenal di universitas saya. Terus saya biasanya lihat dia di bidang apa. Terus saya waktu itu ini aja sih bikin kayak, saya kalau mau bikin research untuk disertasinya saya mau ini. Padahal pada kenyataannya kampus memilihkan topik. Jadi sebetulnya nggak masalah sih. Jadi yang paling penting adalah kenali rencana studi itu general, tapi kenali juga program studi yang cukup. Karena untuk UK saya yakin pasti banyak dosen yang misalnya Nobel laureate, terutama misalnya Oxbridge, itu pasti banyak. Jadi kalau saya sih waktu itu karena nyarinya yang berkaitan di bidang audit, terus cukup terkenal, publish papernya banyak, saya jadikan beliau sebagai acuan. Saya rencana studi saya di LPDP, saya mau berada di bawah, saya mau masuk ke program studi ini karena ada beliau gini dengan program ini. Saya rencananya nanti ingin research-nya di bawah beliau, walaupun pada kenyataannya saya justru malah hasilnya, tapi itu nggak masalah. Jadi sebenarnya kenali kampusnya, jadi jangan bikin rencana studi yang template yang untuk semua kampus. Kalau bisa sih sebenarnya udah sesuai dengan universitas tujuan. Kalau dari saya sih itu. Baik, jazakumullah Teh Saskia dan Kang Daus atas pemaparannya. Sesi tanya jawab ini sepertinya sudah berakhir. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang beberapa sudah dijawab dan kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang juga sama telah dijawab oleh kedua narasumber. Jazakumullah. Sekarang closing statement karena ini sudah di penghujung acara. Closing statement oleh kedua narasumber masing-masing 3 menit. Silakan Kang Ahmad Firdaus terlebih dahulu. Tadi yang paling penting tadi kalau saya sih seperti Saskia katakan, jangan minder dulu gitu. Jadi karena gini, akademik itu penting. Ketika kalian daftar untuk kuliah itu pasti yang pertama kali ditanya akademik kan gitu. Tapi itu lagi tidak jalan ke Roma kan nggak hanya satu. Kalau kalian merasa tidak kuat di akademik, ya kuatkan di kegiatan yang non akademiknya gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang bentuknya kayak pengabdian pada masyarakat gitu tuh sangat besar sekali tuh impact-nya gitu. Jadi kan terutama untuk beasiswa di LPDP gitu. Karena mereka akan melihat, oh iya ini orang punya karena gini, satu lagi yang paling penting gitu. Ketika kalian bisa menunjukkan kalian punya intensi yang baik gitu, bagaimana membangun komunitas dan spesifiknya adalah komunitas di Indonesia gitu. Mereka akan lihat, oh ya anak ini nggak akan mungkin kabur nih, meskipun memang nggak selalu tepat ya gitu. Ini anak ini, karena kan memang yang jadi salah satu concern terbesar dari LPDP itu adalah kalau yang keluar negeri nih, anak-anak ini dikirim keluar negeri gitu, mereka nggak pulang ke Indonesia gitu. Jadi udah rugi 2 kali itu LPDP itu ngirim orang gitu. Itu sekarang saya sering sekali dapat berita gitu. Ini nama-nama ini dicari sama LPDP gitu. Jadi ini penting gitu. Ketika kalian mau apply beasiswa LPDP dan punya niat untuk pulang gitu. Saya sih berpendapat, tapi nggak selalu benar gitu, nggak harus kalian ikutin gitu. Berpendapat mungkin lebih baik kalian utamakan dulu beasiswa lain deh. Karena bisa dibayangkan gitu, untuk mengirim 1 orang gitu ke luar negeri ini,
negara tuh keluarkan uang gitu, itu sama dengan bisa membiayai sekolah anak-anak di satu pulau kecil gitu di Nusa Tenggara sana. Gitu. Besar sekali gitu biayanya gitu kan. Terus kalau ya tadi gitu, kalau niatnya, kalau misalnya gini, kalau ini ada berapa bikin rencana itu harus berlapis sih kalau saya lihatnya. Saya lihat ini yang tertinggi ini gitu, yang ingin saya targetkan gitu. Oh ini kalau ini nggak bisa saya tembus, oh ini target kedua, ini target ketiga gitu. Kalau bisa target sampai target kelima, itu akan baik sih untuk membangun kita kita punya rencana cadangan gitu ketika rencana utama kita tidak bekerja dengan baik. Nah, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk konsisten saya. Terima kasih. Iya, jazakumullah. Silahkan Teh Saskia, closing statement. Iya, kalau dari saya sebetulnya pertama, jangan takut bermimpi, karena menurut saya kesempatan belajar dengan beasiswa, baik di dalam negeri maupun luar negeri, itu salah satu kesempatan yang harus harus dikejar ya, maksudnya kayak kalau bisa mendapatkannya kenapa enggak. Jadi kayak karena ini kesempatan yang once in a lifetime dan menurut saya bisa jadi life changing moment baik di dalam dan di luar negeri ya. Karena belajar tuh memang betul kayak kata Pak Ahmad sepanjang hayat. Jadi buat teman-teman yang mau apply untuk program beasiswa baik dalam dan luar negeri, benar-benar jangan takut untuk bermimpi yang tinggi. Dan dengan bermimpi yang tinggi adalah salah satunya siap untuk misalnya terus-menerus mengulang atau ikut program beasiswa banyak. Jadi jangan langsung patah semangat, misalnya belum keterima di program beasiswa yang satu, jangan langsung patah semangat kayak, kayaknya saya nggak jodoh nih sama sekolah, jangan. Jadi kayak tetap pasang target dan pasang mimpi itu dengan mempersiapkan rencana yang matang untuk ikut program beasiswa manapun. Jadi kalau saran saya, selama ada program beasiswa yang kalian bisa ikuti, waktunya pas, itu ikutin aja, siapin, dan persiapannya matang. Jadi misalnya mimpi, menurut saya kesempatan itu, keberuntungan itu datang ketika kita udah mempersiapkan dengan matang dan ada rezekinya. Jadi mumpung misalnya teman-teman masih ada waktu, saat ini misalnya dengan dampak dari COVID ini kan mungkin yang kerja akan lebih banyak pekerjaan secara WFH atau apanya, tapi kalau bisa sih luangkan waktu untuk persiapan beasiswa, persiapan studi itu dicicil. Jadi jangan pas, oh ini kayaknya mau dibuka bulan September, jadi baru nyiapin Agustus. Kalau bisa mau dicicil aja, siapin, supaya persiapannya matang. Dan kalau yang paling penting itu persiapannya matang, dan jangan minder. Kalau misalnya teman-teman, pokoknya jangan minder dari manapun universitas, yang penting memenuhi syarat administratif dan untuk seleksi substansi, menurut saya kayaknya nggak akan ada masalah. Paling dari saya itu. Terus kalau misalnya Anda butuh, misalnya mau nanya atau apa, bisa kontak saya lewat email, nanti mungkin bisa dikasih email saya ya. Kalau misalnya ada yang diperlukan untuk program master, terutama untuk UK, saya insya Allah bisa bantu. Paling itu, terus saya minta maaf kalau masih ada kekurangan, termasuk yang gaptek ya, maaf banget. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut sharing saat ini bisa dapat manfaatnya sedikit atau lebih banyaknya. Saya berterima kasih banget untuk kehadiran teman-teman selama 2 jam ini, waktu yang cukup lama untuk bisa fokus dan konsen, jadi makasih banget. Dan juga makasih untuk AMSA Banten kesempatannya untuk sharing. Terima kasih sekali memberikan saya ruang dan waktu untuk sharing tentang pengalaman studi luar negeri. Jazakumullah ahsanal jaza. Baik, jazakumullah. Terima kasih kepada kedua narasumber yang mau menyempatkan dirinya untuk sharing soal tips dan trik beasiswa kuliah, baik itu S2 ataupun S3. Terima kasih kepada Kang Ahmad Firdaus dan terima kasih kepada Teh Saskia Salmana. Kita di penghujung acara, setelah ini doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Mubalik Daerah Banten II, Bapak Maulana Dili. Kepada beliau kami persilahkan. Suaranya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua rangkaian acara telah dilalui dengan cukup baik dan sempurna. Semoga
kita mendapat manfaat yang sebanyak-banyaknya dari acara sharing ini. Saya berdoa khusus untuk kedua pemateri, semoga beliau-beliau ini menjadi inspirator bagi semua mahasiswa AMSA dan AMSAU di Indonesia ini. Untuk itu mari kita berdoa untuk keberkahan acara ini dan untuk keberkahan kita semuanya. Berdoa mulai. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa rahmatika ya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma ayyid imamana bi ruhil qudus wa barik lana fi umri wa umri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وتقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Amin. Jazakumullah Pak Mubalik yang telah memimpin doa. Ya, berakhirnya acara ini kami dengan segala kelemahan AMSA Banten 2 dan AMSAU Banten 2 memohon maaf atas segala kelemahannya. Kemudian terima kasih kembali kepada kedua narasumber, Kang Ahmad Firdaus dan Teh Saskia Salmana. Selamat berjumpa kembali di diskusi AMSA Nasional yang akan diselenggarakan oleh AMSA Nasional. Nanti infonya akan di-share di Instagram. Silahkan di-follow Instagram AMSA Indonesia. AMSAU Indonesia, AMSA Banten 2, dan AMSAU Banten 2. Kemudian untuk materi akan di-share di grup dan ada di chat di sini di Zoom, sudah di-share. Kemudian untuk survei yang ingin mendapat e-sertifikat akan di-share di grup. Silakan teman-teman isi surveinya. Kemudian sudah. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AMSA Zindabad.